Selanjutnya, kelas 5 akan menampilkan sebuah kisah hidup sang pedang Allah. Khalid bin Walid adalah seorang sahabat yang dengan ketangguhannya sebagai panglima perang, kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui sebagai pedang Allah. Di bawah bimbingan Ustadzah Khalifah, Ustadzah Nana, dan Ustadz Yudi, inilah kelas 5 SD Bias Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga, SD Bias Cilacap kelas 5 mempersembahkan drama musikal dengan judul Sang Pedangnya Allah. Sang Pedangnya Allah. Selamat mengikuti. Usai sholat berjamaah di masjid, keluarga Pak Syaiful seperti biasa mereka tadarus Al-Quran di ruang tamu. Namun akhir-akhir ini Pak Syaiful hanya berdua dengan istrinya. Beberapa hari ini 3 anaknya tak nampak berjamaah dan tadarus Al-Quran seusai sholat maghrib. Setelah larut malam, barulah mereka pulang. Kedua putrinya baru saja menonton konser artis idolanya, sementara anak laki-lakinya baru nobar pertandingan sepak bola. Abahnya pun marah karena anak-anaknya meninggalkan sholat berjamaah hanya untuk menonton konser dan nobar pertandingan sepak bola. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Uminya pun memberikan nasihat, jika mengidolakan seseorang boleh-boleh saja dalam Islam selama ada kebaikan pada orang yang diidolakan tersebut, sehingga menambah ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mengidolakan Rasul dan para sahabat yang luar biasa dalam membela agama Allah, seperti kisah sahabat Rasul yang satu ini, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, seorang panglima perang berasal dari Bani Makhzum, bagian suku Quraisy, saingan Bani Hashim. Ayahnya petinggi kaum kafir Quraisy, orang kaya yang sangat terpandang, sehingga sejak kecil ayahnya memberikan fasilitas belajar, salah satunya fasilitas berkuda. Sejak kecil, Khalid sangat mahir berkuda, menjadikannya tumbuh menjadi panglima perang yang hebat dan sulit dikalahkan. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid sangat sengit memerangi Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Namun, Rasul memuji Khalid, menganggap Khalid seorang yang cerdas
Rasul pun memuji dan mengatakan kecerdasannya akan mengantar kepada kebaikan. Rasulullah juga memohonkan ampunan atas segala kesalahan pada zaman jahiliyah. Perang pertama yang diikuti Khalid setelah masuk Islam pada tahun 8 Hijriah, yaitu Perang Mu'tah. Jumlah pasukan Romawi 200.000 orang, sedangkan pasukan Muslimin 3.000 orang, sehingga pasukan Muslimin kewalahan. Rasul menunjuk 3 panglima perang, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Namun, satu persatu ketiga panglima gugur secara bergantian. Pada saat itu, Sabit bin Arqam mengambil bendera perang lalu diberikannya kepada Khalid bin Walid. Khalid menolaknya karena menganggap Sabit bin Arqam lebih tua, lebih dulu masuk Islam. Namun, Sabit bin Arqam mengatakan bahwa dalam hal peperangan Khalid lebih paham. Setelah ketiga sahabat ini gugur, bendera Muslimin diambil oleh sang pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Dalam peperangan, pasukan Romawi terkejut, ketakutan dan kewalahan membuat pasukan Muslimin sangat berani dan tidak takut mati. Atas izin Allah, Khalid bin Walid berhasil membawa pulang pasukannya ke Madinah. Suatu hari, Khalid bin Walid terbaring dalam kamarnya. Beliau sakit dan mulai merasakan pedihnya sakaratul maut. Para sahabat berkumpul menjenguk beliau. Pada saat sahabat mengelilingi Khalid, beliau menyampaikan keluhannya. Dengan sedih Khalid berkata, "Aku telah mengikuti lebih dari 100 kali perang. Di tubuhku terdapat banyak sekali bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak, dan tusukan anak panah. Kini, lihatlah, aku akan wafat di atas tempat tidurku, seperti unta tua yang sudah tidak berdaya." Seorang sahabat menjawab, "Wahai Khalid, engkau adalah pedangnya Allah, dan Allah tidak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh dalam medan perang." Setelah itu, kesedihan Khalid pun sirna. Beliau merasa terhibur. Khalid berkata lagi, "Wahai sahabatku, bantu aku berdiri. Aku tidak rela nyawaku dicabut dalam keadaan terbaring." Begitu kesatriannya beliau, sampai-sampai nyawanya mau dicabut, Khalid masih menunjukkan ketangguhannya. Sahabat membantu Khalid berdiri menghadap kiblat. Kemudian Khalid dengan tenaga sisanya berdiri menghadap kiblat. Khalid berkata, "Ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu." Tak lama Khalid pun wafat. Para sahabat
sahabat Umar bin Khattab pun menangis. Semua orang tahu Khalid berpulang dengan meninggalkan keberanian, ketangguhan, dan kecerdasan. Itulah sahabat mulia pedangnya Allah. Pengorbanannya besar kepada Islam. Sampai-sampai Allah tidak rela pedangnya Allah ini dipatahkan dalam peperangan melawan musuh. Dari kisah Khalid bin Walid ini bisa dijadikan contoh bagi kita, sehingga menambah ketakwaan kita kepada Allah. Banyak kisah sahabat lainnya yang bisa kita jadikan panutan, terutama Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maka banyak-banyaklah membaca dan mengkaji sirah Rasulullah dan para sahabat. Demikianlah drama musikal persembahan kami. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi